Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Legawa Syamsul, Anissa Wulandari, Kak Nur Syabanetera, Karina Jasmine, dan Rika Budiarti. Nah, yang pertama itu ada introduction. Ini tuh jadi metode penelitian itu adalah suatu alat atau teknik untuk melakukan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu fakta gitu. Terus ada research basic, dan di sini tuh suatu penelitian itu melibatkan suatu pencarian dengan cara yang sistematis. Nah, metode penelitian itu teknik yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian dan memberikan cara untuk mengumpulkan, mengurutkan, dan menganalisis informasi. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan dengan penelitian? Yang pertama, kita bisa mengkategorisasikan. Jadi kita tuh bisa mengkategorisasikan suatu benda misalnya berdasarkan suatu kesamaan. Yang kedua, mendeskripsikan. Nah, di sini tuh jadi kita tuh mencoba untuk memeriksa, menganalisis suatu situasi demi untuk menetapkan suatu norma gitu. Terus yang ketiga itu ada explain, menjelaskan gitu, kayak penelitian deskriptif. Itu tuh tujuannya itu adalah untuk mendapatkan fakta yang lebih dari hanya mendapatkan fakta gitu. Tujuannya itu ya untuk memahami berbagai elemen yang terkandung atau yang terlibat di situ. Terus ada evaluasi. Ini tuh tujuannya itu untuk penilaian tentang kualitas objek dan suatu peristiwa. Terus ada compare, ini tuh membandingkan dua atau lebih suatu kasus. Nah, terus ada korelasi, ini tuh jadi kayak kita tuh menghubungkan antara dua fenomena yang diselidiki untuk melihat apakah ada pengaruh nggak gitu. Terus ada predik, itu tuh jadi kita tuh memprediksikan kemungkinan perilaku atau peristiwa di masa depan. Terus ada kontrol, jadi di sini tuh kita tuh kan udah memahami suatu peristiwa nih, dan nanti kita tuh kemungkinan gitu kita tuh bisa menemukan cara untuk mengendalikannya. Lalu ada research design. Yang pertama ada historical, jadi ini tuh digunakan untuk menemukan suatu solusi berdasarkan peristiwa masa lalu. Yang kedua ada deskriptif, ini tuh tujuannya itu untuk menetapkan apa yang menjadi norma. Ya, caranya itu adalah memeriksa situasi gitu, mengamati peristiwa. Terus yang ketiga itu ada correlation, ini tuh untuk menguji hubungan antara dua konsep. Terus ada komparatif, ini tuh untuk membandingkan situasi masa lalu dengan sekarang, apakah berbeda atau enggak. Terus ada eksperimental. Terus ini tuh eksperimental, ini tuh kita tuh akan mengamati pengaruhnya ketika suatu kondisi itu tuh dimanipulasi. Terus ada simulation, ini tuh jadi melibatkan pembuatan representasi dalam bentuk kecil dan disederhanakan dari suatu sistem. Terus ada evaluation, jadi ini tuh sama kayak penelitian deskriptif yang bergeraknya itu lebih dari hanya suatu mendapatkan fakta dengan coba memahami berbagai elemen. Lalu ada action, jadi bergantung pada observasi dan perilaku data. Terus ada etnologi, jadi berfokus pada manusia. Terus ada feminis. Nah, feminis di sini itu jadi mengamati atau menganalisis apakah ada perbedaan nggak sih antara laki-laki dengan kehidupan wanita. Terus yang terakhir ada kultural. Jadi ini tuh menyediakan metode yang memungkinkan analisis teks budaya secara konsisten sehingga dapat dibandingkan, direplikasi, disangkal, dan digeneralisasikan. Lalu deciding on your type of research. Jadi ini tuh tergantung dari minat penelitian kita gitu. Nah, nanti tuh akan menentukan suatu sifat penelitian. Nah, ini tuh nanti tuh menunjukkan jenis penelitian yang tepat untuk diikuti. Research theory, penelitian, tentang memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pemahaman, mengumpulkan fakta dan menafsirkannya untuk membangun gambaran dunia sekitar kita, dan bahkan di dalam diri kita.
Riset kita dan cara kita melakukannya sangat dipengaruhi oleh teori atau filosofi yang mendasari riset tersebut. Metaphysics and Epistemology. Metafisika, seperti apa itu menjadi, siapa kita, apa itu pengetahuan, apa itu benda, apa waktu dan ruang disatukan di satu ekstrim yang ada. Yang pertama adalah idealisme, yang kedua adalah materialisme. Lalu ada epistemologi, berkaitan dengan bagaimana kita tahu sesuatu dan apa yang kita anggap sebagai pengetahuan yang dapat diterima dalam suatu disiplin ilmu. Dua pendekatan dasar dalam metode memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah empirisme, yang kedua ada rasionalisme. Lalu ada inductive and deductive reasoning. Inductive reasoning yaitu penalaran induktif dimulai dari pengamatan atau pengalaman indrawi tertentu lalu mengembangkan kesimpulan umum darinya. Lalu ada induksi yang paling awal dan bahkan sekarang bentuk aktivitas ilmiah populer yang paling umum. Di dalam induksi ada masalah, yaitu yang pertama adalah pertanyaan tentang berapa banyak pengamatan yang harus dilakukan sebelum kita dapat menarik kesimpulan yang cukup dapat diandalkan untuk digeneralisasikan. Lalu yang kedua adalah berapa banyak situasi dan dalam kondisi apa pengamatan harus dilakukan sehingga kesimpulan yang benar dapat dicapai. B. Deductive reasoning. Penalaran deduktif dimulai dengan pernyataan umum atau premis dan melalui argumen yang logis sampai pada kesimpulan tertentu. Contoh, semua makhluk hidup akhirnya akan mati. Semua makhluk hidup adalah pernyataan umum, akhirnya mati adalah premis pertama. Lalu ada deduksi, teori adalah jawaban spekulatif untuk masalah yang dirasakan dan diuji melalui observasi juga eksperimen. Teori dapat dipalsukan dan ditolak total dengan melakukan observasi yang tidak sesuai dengan pernyataannya. Lalu ada hypothetical-deductive reasoning or scientific method. Metode deduktif hipotesis menggabungkan induktif dan deduktif. Yang pertama adalah identifikasi atau klarifikasi masalah. Yang kedua, mengembangkan hipotesis, teori yang dapat diuji secara deinduktif dan pengamatannya. Yang ketiga, mematakan implikasinya dengan deduksi. Yang keempat, pengujian praktis atau teoritis dari hipotesis. Yang kelima, menolak atau menyempurnakannya berdasarkan hasil. Ada asumsi tertentu yang mendasari metode ilmiah, itu berhubungan dengan pandangan materialis tentang metafisika dan pandangan positif epistemologi. Yang pertama adalah order, yang kedua adalah external reality, yang ketiga adalah reliability, yang keempat adalah parsimony, yang kelima adalah generality. Lalu ada dua pendekatan penyelidikan ilmiah. Yang pertama positivisme, yang kedua relativisme. Yang pertama adalah positivisme. Pendekatan positivisme terhadap penyelidikan ilmiah didasarkan pada penerimaan sebagai fakta bahwa dunia di sekitar kita adalah nyata dan kita dapat mengetahuinya tentang realitas. Ada aturan yang terdiri dari atomistik, diskrit, dan peristiwa yang dapat diamati. Lalu ada relativisme, juga disebut interpretivisme, idealisme, konstruktivisme, atau bahkan konstruksisme. Didasarkan pada doktrin filosofis idealisme dan humanisme. Itu mempertahankan untuk pemandangan dunia yang kita lihat di sekitar kita adalah kreasi dari pikiran. Lalu ada postmodernisme, gerakan modern sebagai produk dari pencerahan dan menekankan pada hubungan yang tidak terpisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Ada realisme kritis, berbeda dengan positivisme, realis kritis tidak mengklaim aliran teks di mana mereka digunakan mengarah pada kemungkinan teks mendekonstruksi untuk mengungkapkan inkonsistensi yang mendasarinya. Lalu di sini ada tokoh-tokoh kunci, ada Plato, René Descartes, John Locke, George Berkeley, David Hume, dan Immanuel Kant, Augustin Comte, dan Karl Marx, dan yang lain-lainnya. Untuk bab ketiga ini akan dijelaskan oleh saya, Kailath Nursyah, yaitu Structuring the Research Project. The research process.
Pertama, perlu diketahui beberapa jenis masalah penelitian untuk memberikan alasan dalam melakukan penelitian. Dan dalam hal ini akan menghasilkan subjek penelitian, maksud dan tujuannya, dan akan menunjukkan jenis data apa yang perlu dikumpulkan, masalah, dan jenis alat apa yang cocok dalam penelitian tersebut. Jawaban atas 4 pertanyaan penting untuk mendukung kerangka penelitian, yaitu apa yang akan kita lakukan, mengapa kita akan melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dan kapan akan melakukannya. The research problem. Masalah penelitian dapat didasarkan pada pertanyaan, kontroversi yang belum terselesaikan, kesenjangan dalam pengetahuan, atau kebutuhan yang belum terjawab dalam yang dipilih subjek. Kesadaran tentang masalah yang ada saat ini, rasa keingin-tahuan, mempertanyakan kemampuan dalam mengekspresikan diri, jelas diperlukan guna merumuskan suatu masalah yang cocok untuk penelitian. Defining the research problem. Cara termudah untuk menyiapkan masalah penelitian adalah dengan menanyakan pertanyaan. Ini mungkin cukup abstrak, jadi perlu dipecahkan menjadi beberapa sub-pertanyaan yang bisa secara praktis diselidiki. Dalam buku ini, diperlihatkan beberapa contoh. Bagaimana semua sub-pertanyaan berhubungan langsung dengan pertanyaan utama dan memecahkan pertanyaan yang agak abstrak menjadi pertanyaan yang praktis dan dapat diselidiki secara individu dan membangun jawaban untuk pertanyaan utama. Hipotesis. Rumusan hipotesis biasanya dibuat secara abstrak atau tingkat konseptual untuk memungkinkan hasil penelitian menjadi digeneralisasikan di luar kondisi, khususnya dari studi tertentu. Namun, salah satu kriteria mendasar dari hipotesis itu adalah dapat diuji tetapi dirumuskan pada tingkat konseptual, tidak dapat secara langsung karena abstrak. Proposition. Memfokuskan studi penelitian pada sekumpulan proposisi daripada hipotesis. Memungkinkan studi untuk berkonsentrasi pada hubungan tertentu antara peristiwa tanpa harus mematuhi karakteristik yang diperlukan dari hipotesis. Use the argument. Tujuannya dalam melakukan penelitian adalah untuk mengidentifikasi suatu pertanyaan atau masalah untuk mengumpulkan informasi dan menyajikan beberapa jawaban atau solusi. Tapi untuk meyakinkan pembaca bahwa kita memiliki pertanyaan yang relevan, kita harus menggunakan beberapa argumen yang logis. Argumen didasarkan pada penalaran yang logis yang seperti dijelaskan pada sebelumnya. Ada 2 tipe, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Recognizing and testing argument. Membangun argumen untuk mendukung kesimpulan penelitian kita, itu harus perlu untuk mengenali dan meneliti argumen orang lain. Recognizing argument. Dalam beberapa jenis tulisan dan bentuk wacana lainnya, misalnya percakapan, program TV, pidato, dan lain-lain, argumen mungkin diekspresikan dengan buruk atau tenggelam dalam konten. Untuk mengenali kapan file argumen dapat dibuat, carilah kata-kata yang menunjukkan premis, misalnya jika, bahwa, seperti itu. Testing argumen. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi validitas dari argumen yang salah, yaitu mereka yang logikanya mengikuti aturan yang benar dan tidak. Kekeliruan terbagi dalam 2 kategori, yaitu formal dan informal. Constructing an argument. Di dalam buku ini ada 2 tujuan dasar argumentasi. Pertama adalah untuk memperdebatkan pertanyaan dengan memberikan bukti yang akan mendukungnya, dan yang kedua adalah pernyataan dengan memberikan bukti yang meremehkan. Di antara hal-hal yang berlawanan ini dapat menjadi kombinasi. Kombinasi lain membandingkan 2 pertanyaan biasanya menyatakan sebaliknya dan berpendapat bahwa yang satu ini benar dan yang satunya salah. Slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nama saya Kena Jasmine Rizkita, NIM 711181083. Mengenai research ethic. Penelitian betapapun baru penemuannya hanya akan bernilai jika memang demikian dilakukan dengan jujur. Selanjutnya ada 2 aspek masalah etika dalam penelitian. Pertama, nilai individu penilaian yang berkaitan dengan kejujuran dan integritas pribadi. Kedua, perlakuan peneliti terhadap orang lain yang terlibat dalam penelitian terkait dengan informed consent, kerahasiaan,
anonimitas, dan kesopanan. Lalu selanjutnya ada organisasi dan komite etika. Semua organisasi yang terlibat dalam penelitian yang melibatkan peserta manusia telah menyiapkan kode praktik untuk peneliti mereka. Lalu ada peran komite etika adalah mengawasi penelitian yang dilakukan keluar dalam organisasi mereka dalam kaitannya dengan masalah etika. Lalu ada honesty in your work, kejujuran itu penting, tidak hanya untuk memungkinkan terus terang di atas papan komunikasi, tetapi untuk menimbulkan tingkat kepercayaan dan kredibilitas hasil penelitian. Intellectual ownership dan plagiarism, apa yang Anda tulis akan dianggap sebagai milik Anda, pekerjaan sendiri. Ide-ide akan dianggap milik Anda sebagai sendiri kecuali Anda memintanya sebaliknya. Lalu ada acknowledgement, tidak ada bidang penelitian yang dapat Anda andalkan sepenuhnya sendiri. Ide, konsep, dan teori. Responsibility dan accountability of the researcher, terlepas dari atribusi yang benar, kejujuran sangat penting dalam substansi dari apa yang Anda tulis. Anda memiliki tanggung jawab kepada sesama peneliti, responden, publik, dan komunitas akademis. Data and interpretation, meski sulit, ada beberapa berpendapat bahwa itu tidak mungkin untuk menjadi bebas dari bias. Mendistorsi data atau hasil secara sadar adalah hal yang serius kejujurannya. Where do you stand? Perspektif teoritis atau epistemologi peneliti harus dibuat jelas dari awal penelitian sehingga aturan dasar atau asumsi yang mendasari penelitian dapat dipahami oleh pembaca dan dalam beberapa kasus, subjek penelitian. Situation that raise ethical issues, penelitian sosial dan bentuk penelitian yang lain yang mempelajari orang dan hubungan mereka satu sama lain dengan dunia perlu sangat sensitif tentang masalah perilaku etis. Research aim, meskipun penelitian bertujuan hanya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih besar dan pemahaman tentang suatu fenomena, memiliki sedikit atau tidak ada konsekuensi etis, perluasan pengetahuan ilmiah umumnya dianggap sebagai kebaikan. Hal penelitian terapan lebih mudah menjadi sasaran penyelidikan etis. Use of language, bagaimana Anda menggunakan bahasa, memiliki pengaruh sangat penting saat melakukan dan menulis suatu penelitian. Presentation ini berkaitan dengan bagaimana Anda menampilkan diri Anda sebagai peneliti yang mungkin mempengaruhi sikap dan harapan masyarakat Anda terlibat dalam proyek Anda. Dealing with participant, Anda harus memperlakukan peserta dengan pertimbangan etis, bagaimana Anda cara memilihnya, tangani mereka secara pribadi, dan cara Anda menggunakan file informasi yang mereka berikan. Carrying out the research. Potential harm and gain, prinsip di balik penelitian etis adalah untuk tidak membahayakan dan jika mungkin untuk menghasilkan beberapa keuntungan bagi peserta dalam proyek dan bidang yang lebih luas. Recording data, ada bahaya menyederhanakan transkrip saat menulis data dari suatu dan pernyataan terbuka. Participan influence, pernyataan tentang hubungan baik dimunculkan jika penelitian Anda memerlukan komunikasi yang erat antara Anda, peneliti, dan partisipan. Sensitive materials, informasi yang dapat dilontarkan bersifat sensitif yang jika terungkap bisa merugikan peserta atau orang lain. Honesty, deception, and comfort methods, kejujuran adalah prinsip dasar dari penelitian etis. Jadi, semua jenis penipuan dan penggunaan metode rahasia harus disingkirkan. Storing and transmitting data, UU Perlindungan Data 1998 di Inggris Raya, dan peraturan yang
setara di tempat lain mencakup ketentuan mengenai pengumpulan data pribadi dalam bentuk apapun dan dalam skala apapun. Checking data and draft adalah tepat untuk meneruskan draft laporan penelitian Anda ke rekan kerja atau supervisor untuk memberikan komentar, tapi hanya dengan syarat bahwa konten dijaga kerahasiaannya, terutama karena belum siap publikasi dan diseminasi pada tahap ini. Dissemination, hasil Anda dalam bentuk konferensi atau jurnal, makalah, situs web, atau jenis publikasi lain pasti melibatkan mengurangi panjang bahan dan mungkin mengubah gaya dari tulisan. Disposing of records, waktu dan metode yang sesuai harus diputuskan untuk membuang catatan di akhir proyek penelitian. Idealnya masalah itu akan terjadi telah disetujui dengan peserta sebagai bagian dari persetujuan mereka, jadi keputusan akan dibuat lebih awal. Selanjutnya, slide yang terakhir ini akan dijelaskan oleh saya Rika, NIM 90. Finding and Reviewing the Literature, di mana salah satu langkah pertama dalam merencanakan proyek penelitian adalah dengan melakukan tinjauan pustaka guna mencari informasi yang dibutuhkan dan bagaimana kualitas dan menilai relevansi si informasi tersebut. Sumber yang bisa kita kunjungi yang pertama yaitu ada perpustakaan yang berisi katalog, jurnal, database, dan juga si pustakawannya. Lalu kita bisa mendapat informasi seperti departemen pemerintahan dan semacamnya. Lalu ada museum dan galeri. Lalu kita bisa menanyakan informasi tersebut kepada orang atau ahlinya di setiap bidangnya masing-masing. Selanjutnya kita bisa mencari informasi di intranet, di mana informasinya itu berasal dari universitas, sedangkan internet sumber informasinya tuh luas dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya untuk menilai kualitas sumber web kita bisa menggunakan 7 poin berikut ini. Apakah original ataukah akurat atau tidak, terbarukah atau tidak, kita bisa lihat. Kita bisa menggunakan 7 poin ini untuk mengevaluasi si sumber webnya. Melakukan tinjauan pustaka. Kenapa harus dilakukan? Karena berguna sebagai pengantar mengapa si proyek penelitian tersebut itu layak untuk dilakukan. Nah, ketika melakukan tinjauan, kita dapat menggunakan poin-poin seperti kita dapat mengumpulkan tinjauan pustakanya untuk mengilustrasikan ide-ide atau langkah-langkah. Selanjutnya ada apa nih masalahnya, terus jelaskan latar belakangnya apa, dan bagaimana research sebelumnya itu seperti apa. Dalam analisis teks atau memahami teks, kita bisa membaca artikel si penelitian aslinya dan menentukan apakah relevan dengan punya kita atau tidak. Terus memastikan untuk argumennya itu mengarah ke bukti, dari bukti kesimpulan atau tidak, dan kita bisa membandingkannya dengan pekerjaan lainnya. Yang terakhir, kita bisa menampilkan analisis kita berdasarkan langkah-langkah sebelumnya yang telah kita lakukan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.